Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Fitria, MPM 1901011080. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Menyongsong itu semua, pembangunan manusia ke depannya seolah menjadi lebih penting daripada pembangunan. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Untuk itu, diperlukan perencanaan pendidikan yang lebih atraktif dengan era industri 4.0 ini. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif dari siswa, dalam artian siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan menganalisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan oleh siswa agar bisa mengambil keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan industri 4.0, maka guru pun harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru masa kini untuk menghadapi peserta didik abad 21 antara lain kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan tersebut penting dimiliki agar proses pendidikan yang berlangsung mampu menghantarkan dan mendorong peserta didik untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Kesiapan ini menjadi penting karena problem terbesar dari bangsa ini adalah gagapan dalam menerima perubahan. Pengajaran tanpa perubahan bukanlah sebuah proses pendidikan yang benar. Jika pendidikan tidak menghasilkan perubahan, maka pendidikan yang sudah dilakukan dipastikan gagal. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan oleh guru menurut Soekartono, yaitu yang pertama, menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada. Yang kedua yaitu menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Dalam persiapan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran. Siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik mendapatkan apresiasi dari guru. Namun, siswa yang belum mendapat nilai baik belum ada tingkatan khusus atau remedial dari guru.
Adapun 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama yaitu learning to do. Diharapkan siswa memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui. Yang kedua yaitu learning to know siswa. Learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktek. Yang ketiga yaitu learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucap syukur atas segala kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang keempat yaitu learning to live together. Diharapkan hasil dari pembelajaran siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati dan menghargai. Untuk membangun 4 pilar pendidikan tersebut, guru harus meningkatkan kualitasnya dengan memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang tepat. Pembelajaran teacher center belum memberikan kontribusi yang besar. Adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi, ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Menurut Howard Gardner, mengungkapkan ada 9 kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, dan kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalisasi, dan kecerdasan eksistensial. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas. Pembelajaran stimulasi dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa untuk meningkatkan kecerdasan. Penguatan pendidikan karakter atau PKK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Penguatan pendidikan karakter atau PKK merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter di tahun 2010. PKK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PKK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global dan membentuk etika kepada siswa. Kunci penerapan PKK terletak pada pembiasaan di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Teknologi di era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi, seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain itu juga pencarian bahan ajar, guru bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung pembelajaran dengan cara menjadi blogger. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan. Selain itu juga siswa mampu mengulang materi yang telah diberikan guru di mana saja dan kapanpun siswa mau. Tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai. Guru harus memberikan pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi untuk hal yang lebih baik. Menjadi guru adalah selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Di pendidikan 4.0 merupakan istilah umum yang dipakai oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan beragam cara dalam mengintegrasi teknologi siber, baik secara fisik maupun tidak, ke dalam dunia pembelajaran. Konsep ini merupakan
lompatan dari pendidikan 3.0 yang lebih mencakup pertemuan ilmu sahab, psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan menggunakan teknologi digital dan mobile berbasis web. Dalam beberapa hal, pendidikan 4.0 merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk memperoleh solusi, memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, serta menentukan berbagai kemungkinan inovasi yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern. Untuk soal yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, dan juga orang tua. Pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka menjadi siswa dituntut untuk belajar mandiri. Belajar mandiri yang terkesan dipaksa membuat siswa cepat merasa bosan dan lambat laun. Pembelajaran virtual menjadi enggan dilakukan siswa. Diperlukan latihan untuk menumbuhkan proses kemandirian belajar siswa, yakni melalui disiplin positif. Pembelajaran